Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Sebelumnya, Malam. perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini kami akan melakukan wawancara mengenai etika profesi atau etika kerja di bidang IT. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Adrian, kemudian teman saya ada Wardah Wahyuni. Bisa present mungkin. Halo Kak. Halo Kak Wardah. Oke, sebelumnya kami minta izin untuk merecord room-nya. Bisa, Kak? Oke, silakan. Oke. Silakan. Baik, kebetulan di sini kita sudah bersama salah satu narasumber yang bekerja di bidang IT, yaitu Kak Fahrul. Selamat malam, Kak Fahrul. Halo, selamat malam Mas Adrian. Oke, mungkin langsung saja Kak. Di sini kita mungkin baiknya Kak Fahrul memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan seperti apa pekerjaan Kak Fahrul itu sendiri. Oke, baik. Perkenalkan, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan sudah mengundang ke grup room ini. Jadi perkenalkan, nama saya Fahrul. Saat ini saya sedang menjalani masa magang di perusahaan PT Jababeka Tbk di Bekasi. Saya sebagai web developer, programmer HR di Departemen Human Resource. Dan ya saat ini kebetulan saya juga masih masih sebagai status mahasiswa akhir. Jadi insya Allah akhir bulan ini bakal sidang akhir. Dan apa yang masuk di ranah IT, misal kerjaannya itu cukup ini ya, bisa dibilang agak over-minded gitu. Jadi banyak pikiran lah soal kerjaan, dan ini juga bisa salah satu kerjaan yang cukup berat ya bagi bagi orang-orang gitu. Ya, Kak. Nah, adapun yang bisa saya sampaikan mungkin terkait job desk di IT itu mungkin ada beberapa bidang ya, khususnya kalau di saya itu adalah web development. Jadi ada khusus di website, ada di mobile application, dan juga khusus mungkin bisa dibilang kayak AI gitu. Iya, Kak. Di bidang machine learning seperti itu. Nah, tadi spesifik pertanyaannya ke mana Kak Adrian? Apa jenis pekerjaannya Kak Fahrul itu seperti apa? Oh ya, kalau saya itu berkarir di bidang web development. Jadi bisa dibilang sebagai web developer. Oke, dan so far udah menjalani berapa lama ya? Dari semester 3 sampai sekarang. Sebenarnya gini, saya tuh bangun karirnya di semester 3 sebagai web developer. Dan mulai dari sana sampai sekarang alhamdulillah udah punya perusahaan sendiri yang bergerak di bidang software development. Baik, mungkin bisa langsung ke pertanyaannya saja kali. Boleh. Mengenai etika profesi dengan bertanya tentang pekerjaannya Kak Fahrul sendiri. Oke, baik. Oke, saya dulu Wardadi. Pertanyaan saya yaitu apa kompetensi yang dibutuhkan Kak Fahrul untuk bisa bekerja di bidang ini atau bekerja di perusahaannya Kak Fahrul ini? Kompetensi apa yang diperlukan? Oke. Baik, sebagai programmer ya, tentunya kapabilitas sebagai seorang programmer itu tentunya dilihat dari keterampilan pemrogramannya. Jadi teman-teman yang misal mau masuk ke ranah IT tentu apalagi di bidang software ya, itu perlu adanya keterampilan pemrograman yang mumpuni. Karena let's say seperti IT support yang masih di bidang ya hardware, tapi pastinya mereka harus tahu sebagian detail dari bagian software. Tapi untuk orang-orang yang sudah berkarir di bidang software, otomatis dia perlu ini di bidang pemrogramannya. Jadi salah satunya yang paling penting itu adalah keterampilan pemrograman. Terus yang kedua, pengetahuan tentang seputar
update terkait teknologi. Jadi misal let's say kita sebagai bidang web development itu tentunya harus tahu framework apa yang paling diminati dan juga yang paling bagus saat ini. Seperti saya yang berkarir di bidang web development, saya harus tahu apa bagian spesifiknya saya. Karena setiap bidang, misal kayak web development itu tentu dia ada spesifikasinya lagi di dalamnya. Kayak front end developer, back end developer, atau full stack developer. Dan kebetulan saya sebagai full stack, saya harus tahu. Nah, di ranahnya saya itu apa yang saya biasa gunakan untuk tag-nya, apa bahasa pemrogramannya. Nah, bahasa pemrograman yang saya mainkan itu adalah sekitaran PHP. Jadi di PHP ini apa kepanjangannya? Saya lupa. Intinya bahasa pemrograman PHP itu salah satu bahasa pemrograman yang mungkin agak-agak tua ya, udah tua banget. Yang sekarang kan udah masuk ke ranah Python tuh. Kalau yang sekarang itu mungkin kalau kita pakai PHP udah dibilang sama orang-orang yang udah pro mungkin dibilangnya cuy gitu, kayak apa sih, masih pemula banget. Tapi saya rasa di Indonesia pasarnya itu masih luas untuk PHP ini. Dan kebetulan sudah ada namanya framework dari Laravel. Apa PHP itu yang namanya Laravel. Dan kebetulan yang terupdate dari Laravel itu baru-baru ini baru saja di launch sekitar bulan lalu kalau nggak salah, Laravel 11. Nah, jadi sebagai web developer saya harus tahu ranah-ranah itu, kayak yang terbaru di bidang tech-nya saya itu apa gitu. Itu sih. Oh, jadi harus tahu dia maksudnya ranahnya kita kemana, jadi bisa kayak lebih fokus ke situ untuk pengembangan. Betul. Nah, Eh, kalau Kak Farlu sendiri nih pemrograman lebih ke mobile atau ke website? Oke, kalau saya sendiri itu fokusnya ke web development. Oh, iya. Jadi bisa dibilang sebagai web developer. Dulu waktu magang pertama itu di Banten sebagai web developer di perusahaan hospitality. Kak Farul ini sambil kuliah, maksudnya kursus atau bagaimana? Bisa Oke. dapat banyak Mm-mm. jaringan juga untuk bisa sampai masuk ke perusahaan Oke, bagus begitu. jadi sebenarnya sebagai mahasiswa itu enggak terlalu sulit ya bagi kita untuk mau berkarir ketika masih sedang kuliah gitu kan. Iya, Kak. Karena kenapa? Sekarang bahkan pemerintah sangat mendukung programnya dengan mengadakan yang namanya MSIB, ya kan? Yang Iya, Kak. Kampus Merdeka. Nah, MSIB itu teman-teman bisa magang di beberapa mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman bisa magang dan onsite itu dibiayai penuh oleh pemerintah. Jadi kayak misal teman-teman yang dari Makassar mau magang ke Jakarta untuk di perusahaannya, tapi tentunya melalui beberapa step ya. Ada beberapa tes yang perlu dilakukan dan ketika itu lolos nanti bakal dibiayai sama pemerintah untuk ke sini, kayak ongkos pesawat dan gaji bulanan untuk biaya hidup tetap ada. Kayak gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Mungkin pertanyaan kedua bisa, Kak? Boleh, boleh. Oke, oke. Di sini pertanyaan saya yaitu apa tugas dan tanggung jawab dari pekerjaan Kak Farul saat ini? Oke, saat ini saya sedang mengembangkan tugas dari perusahaan. Jadi perusahaan ini dulunya itu ketika dia ingin melakukan tes assessment kepada karyawan yang ingin naik jabatan itu kan mereka masih menggunakan sistem offline. Jadi karyawan-karyawan karena dia memiliki 26 cabang perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya ada yang di mana tuh, di Maluku, Morotai. Di Morotai itu salah satu di provinsi salah satu kabupaten di Sulawesi ya, saya lupa. Nah, itu mereka harus ke sini untuk melakukan tes untuk naik jabatan. Dan ya itu saya rasa mempersulit karena sekarang kan sistemnya online ya. Jadi kita sudah bisa buatnya, makanya saya arahin kayak gimana kalau kita buatkan sistem yang seperti ini, jadi orang itu nggak perlu lagi datang ke lokasinya kita, semua user yang karyawan yang mau naik jabatan itu bisa mengerjakan tes by online gitu. Nah itu yang lagi saya develop sekarang, itu udah nyampe 80%. Kalau untuk tanggung jawabnya Kak Farul sendiri kayak misalnya dalam pekerjaan ini kayak seperti apa tanggung jawabnya Kak Farul?
Tanggung jawab saya sendiri selama mengerjakan proyek ini tentunya yang pertama yaitu membuat laporan bulanan ke pihak kampus Merdekanya, Iya, karena mereka yang memberikan bantuan biaya hidupnya lah ya, iya. karena memang programnya dari mereka. Dan yang kedua yaitu mengupdate progres mingguan ke perusahaannya, jadi ke pihak mentor saya yang ada di perusahaan seperti itu. Oke. Bagaimana Saudara Wardah? Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan mungkin. Oke. Terima kasih Adrian. Izin Kak mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Pertanyaan saya itu bagaimana sih Kak etika kerja atau etika profesi yang Kak Farul terapkan pada pekerjaan Kak Farul saat ini? Apakah ada etika kerja tersendiri atau bagaimana? Baik, oke. Baik, karena kita sebagai programmer ya, biasanya itu semua bahkan klien-klien yang ingin dibuatkan sistem, tentunya mereka harus ngasih tahu flow dari suatu sistemnya mereka. Jadi orang-orang yang bahkan pebisnis yang mau mendigitalisasikan sistem mereka itu, mereka harus ngasih tahu jalan bisnis alurnya mereka gimana. Nah, dari situ biasanya kita harusnya bisa menjadi pihak yang bisa bekerja sama. Jadi integritas kita di situ harus dijaga karena adanya rahasia bisnis dari perusahaan yang kita kerjakan itu. Jadi makanya biasanya sebelum kita mengerjakan itu ada MOU di awal untuk ya kita bisa saling menjaga ya ke depannya. Seperti itu. Mungkin ada persetujuan antara user dan kita, Kak, begitu? Betul. Jadi nanti itu MOU ya. Biasanya kalau MOU itu untuk pekerja yang lepas kontrak gitu, lepas beli, kalau di freelance lah ya, bisa dibilang freelance gitu. Tapi kalau untuk di perusahaan kan biasanya ada SPK ya, surat perjanjian kontrak. Iya. Pertanyaan saya Kak yang terakhir, tantangan seperti apa yang Kak Farul pernah hadapi dalam pekerjaan Kak ini? Mungkin ini sih deadline sama error, ada bugs gitu. Jadi kadang kalah ada ya ini jadi hal yang ruyam lah ya ketika kita bersanding sama anak-anak IT yang masuk di bidang programming itu. Jadi hal error ini nggak bisa dielakkan seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin nantinya bakal ketemu dengan hal ini, adapun juga dengan deadline yang sudah mepet dan di-push habis-habisan sama PM, project manager. Nah, itu yang kadang-kala membuat kita stres seperti itu. Jadi perlu harus bisa manajemen waktunya, sama ya itu juga sih tips bagi teman-teman yang mau masuk ke ranah ini tuh atau mungkin nanti ada Rana untuk memberikan tipsnya. Iya, ada pertanyaan. Oh ya udah. Jadi di sini mungkin itu aja sih. Yang Rana error itu sih yang jadi ini paling berat untuk kita. Error, terus push dari project manager atau atasan lah ya. Seperti itu. Jadi Kak, kalau solusinya kalau hadapi ada error atau bagaimana? Ya itu harus, pokoknya problem solving adalah hal yang paling penting untuk para programmer. Jadi kalau itu Kak bukan tanggung, misalnya tidak selesai itu proyeknya, itu tanggung jawabnya kita atau bagaimana itu di perusahaannya? Oke, jadi kalau itu biasanya ini sih, yang pertama mungkin kalau orang atasannya kita tahu itu bisa dikerjakan dalam waktu singkat tapi kita nggak bisa ngerjain, berarti dia tahu kapabilitas orang ini dia nggak kurang gitu. Jadi mungkin bakal ya mungkin dipecat atau enggak langsung di cut off sama itu ya orang atasannya. Nah, tapi kalau memang kita bisa jelaskan itu by case-nya kenapa sistemnya ini seperti ini, jadi errornya kenapa ada seperti itu, kita bisa jelasin itu by case demi case, mungkin bakal dimaklumi sama atasan dan mungkin bakal dikasih waktu tambahan. Kalau di perusahaannya Kak Farul ini sendiri ada mungkin aturan dari aturan kerja mungkin atau bagaimana? Oke, kalau aturan dari perusahaan sebenarnya itu saja sih. Mereka juga nggak terlalu nge-push karena masih magang kan.
Kalau untuk di perusahaanku sendiri yang aku bangun ini, aku kan masih kerja by orang mempekerjakan orang itu kayak gini, intinya kamu bisa ngerjain ini Kak, sesuai deadline. Jadi kita sebagai programmer itu bisa kerja dari mana saja, yang penting bisa selesai dengan deadline yang diberikan. Karena kita tuh sangat mematok sama deadline dengan project yang diberikan itu, yang penting jadi sesuai deadline. Nggak peduli tentang bagaimana kayak mau kerja dari mana saja, mau kerja jam berapa, itu nggak peduli. Yang penting bisa selesai sesuai deadline. Kalau untuk dibilang aturan-aturan dari perusahaan ini sih lebih ke mereka itu yang penting kita bisa update tiap minggu progres yang kita kerjakan sampai mana. Intinya jangan sampai nggak ada progres dalam 1 minggu itu. Nah itu yang bakal ya berabe. Kalau aturan dalam hal kayak privasi kayak begitu, ada mungkin atau bagaimana? Dalam hal privasi ya, mungkin bagian user testing. Jadi biasanya kalau user testing itu, atau enggak kalau misal project-nya sudah launch dan orang-orang yang kayak kerja di perbankan kan otomatis mereka kayak mereka bakal tahu lah jumlah saldo untuk orang-orangnya, password nasabahnya kan pasti mereka tahu. Jadi hal itu yang perlu menjadi ya itu tadi, integritas di awal. Jadi mungkin sudah ada perjanjian yang sangat ketat sebelum itu. Mungkin pertanyaan terakhir Kak sebelum kita tutup forumnya. Mungkin ada saran untuk mahasiswa, terus mahasiswa di bidang yang IT atau komputer, mungkin bisa bekerja sesuai dengan bidangnya Kak Farul. Oke. Jadi sebenarnya ini pertama yang paling penting sebelum kita masuk di ranahnya itu, ketahui dulu kita mau kemana gitu. Kayak mungkin bisa disesuaikan dengan minat dan bakatnya kita lebih ke arah mana, dan juga ketertarikannya kita ke arah mana gitu. Karena di bidang IT ini sangat banyak bidang yang tentunya kayak sebagai developer, front end developer, back end developer untuk khusus website dan mobile. Jadi ada ranah-ranahnya lah setiap bagian itu. Jadi teman-teman mungkin perlu spesifikasi dulu kemana arahnya, di bagian apa dan bidang apa. Nanti ketika udah didapat secara itu, nanti sisa pelajarin tech-stacknya, karena ada lagi tech-stack setiap bidangnya. Misal kalau di saya web development, nah itu stacknya saya pakai ini Bootstrap atau Tailwind untuk front end, terus back endnya saya pakai Laravel dari PHP, seperti itu. Ada juga yang biasanya menggunakan JavaScript, yang pakai Next.js. Nah, itu tergantung dari tech stack-nya seperti itu. Jadi perlu ketahui dulu bidangnya mau kemana, nanti arahnya setelah dapat bidangnya mau kemana, sisa pelajarin tech stack yang ada di dalamnya. Harus ngambil satu, jangan secara keseluruhan, karena ya nggak apa-apa mempelajari secara keseluruhan, tapi harus ada satu yang di dalamnya. Seperti Oke, mungkin ada sepatah atau dua kata yang mau disampaikan. Sepatah dua kata. Oke. Ini sih sebagai pemuda, masih anak muda ya, jangan takut begadang. Karena sebagai anak IT ya, practice make you better, seperti itu sih kata-katanya. Oke, menyala bangku. Oke, siap. Oke, mungkin itu saja Kak sesi wawancara kita pada malam hari ini. Mohon maaf Kak, banyak menyita waktu, mungkin Kak Farul banyak kegiatan. Siap, aman. Mengucapkan baik terima kasih karena telah memberikan banyak ilmu kepada saya dan juga Wardah. Dan mungkin insya Allah nanti akan kita sharing ke teman-teman juga apa yang Kak Farul tadi sharing juga. Baik, terima kasih Mas Adrian sama Kak Wardah. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Terima kasih Kak Farul. Sama-sama. Kami izin menutup rekornya Kak. Oke, siap. Kurang lebihnya mohon dimaafkan Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Iya Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama.